pulang untukmu dengan minuman ini. Aku dengar kamu bekerja di bidang keuangan baru-baru ini, menghasilkan banyak uang. Mengapa kamu tidak membantu kami semua? Sebenarnya aku belum menghasilkan banyak uang. Aku baru berhasil mendapatkan 3 juta koin Feng Yun. Deteksi pembualan yang berhasil. Selamat atas perolehan 3 juta koin Feng Yun. Tuan Muda Ju, aku dengar kamu tinggal di Tangshan Yipin. Kamu biasanya bertemu orang-orang di daftar orang kaya. Tokoh besar kan? Tentang itu, kamu hanya mendapatkan setengahnya kan? Rumah ini bukan sembarang rumah. Rumah ini adalah villa. Tangshan Yipin, mengenai rumah-rumah ini, kamu tidak bisa membelinya meskipun kamu punya uang. Itu tergantung pada status. Deteksi pembualan yang berhasil. Selamat atas perolehan villa Tangshan Yipin. Tuan Muda Ju, kamu luar biasa. Bersikaplah rendah hati, bersikaplah rendah hati. Ini kecil. Cakupannya kecil. Lihat di sini, seluruh klub Tianhao dimiliki oleh keluargaku. Aku adalah bos di sini. Selamat atas perolehan klub Tianhao. Chen Xiaobao, tidakkah kamu lihat? Pria seperti yang kaya dan tampan Tuan Muda Ju adalah satu-satunya yang pantas untukku. Zhu Xiyuan, aku benar-benar harus berterima kasih padamu dengan layak. Apakah kamu dengar itu? Si bodoh ini benar-benar mengucapkan terima kasih padaku. Terima kasih atas semua kesombongan yang kau lakukan. Kamu bilang aku menyombongkan diri ya? Jika kamu tidak menghabiskan semua ini hari ini, aku akan memastikan kamu tidak akan bisa lolos dari konsekuensinya. Zhu Xiyuan, apakah kau berencana untuk di wilayahku datang dan berurusan denganku? Kamu masih berakting. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku akan mengambil namamu. Zhu Xiyuan, siapa yang kau coba beri pelajaran? Kamu datang pada waktu yang tepat. Cepat usir orang ini keluar. Orang sepertinya sama sekali tidak pantas berada di klub kelas atas seperti milik kita. Tuan Chen, bos di balik layar, adalah klub Tianhao. Wan Tianhao, direktur klub Tianhao. Kau bilang dia tidak pantas mendapatkannya. Berlututlah untukku. Direktur Wan, kamu tidak bercandakan. Jika hari ini Tuan Chen tidak memaafkanmu hari ini, teruslah berlutut. Apa yang terjadi? Chen Xiaobao sebenarnya bos dari klub Tianhao? Bos, bagaimana kita harus menangani Zhu Xiyuan? Xiaobao, mengingat kita pernah menjadi teman sekelas dulu. Tolong biarkan aku lolos. Maafkan aku kali ini, oke? Ya, kita semua teman sekelas. Tepat sekali. Selama kau menghabiskan seluruh meja ini makanan, aku akan membiarkanmu pergi. Makanan sebanyak ini, bagaimana aku bisa menghabiskan semuanya? Tidak bisa menghabiskannya. Kalau begitu makanlah perlahan. Makanlah selama beberapa hari. Kau akan menghabiskannya pada akhirnya. Tua Wan. Ya. Awasi dia. Dia tidak diizinkan pergi sampai dia selesai. Ya, bos. Silakan lanjutkan. Dan kalian yang lain. Xiaobao, aku. Itu semua salah Zhu Jiayuan. Aku sungguh tidak bermaksud begitu barusan. Xiaobao, demi persahabatan lama kita sebagai teman sekelas, tolong saja, lepaskan aku. Xiaobao, aku salah. Kalian semua keluar. Xiaobao, tunggu aku. Sebelumnya, alasan aku memperlakukanmu seperti itu adalah karena aku sedang mengujimu. Sekarang aku tahu bahwa hanya kamu yang terbaik untukku. Mari kita kembali bersama. Apa kau benar-benar berpikir aku buta? Sayang, aku salah. Berhenti menyentuhku. Sayang, Lepaskan aku. aku salah. Lepaskan. Jika kau melakukannya lagi, aku akan memanggil polisi. Chen Xiaobao, Selusui seseorang yang berada di peringkat tinggi kerajaan naga. Selusui. Xiaobao, mengapa kamu datang ke sini? Sui, kenapa kau di sini? Kamu akhirnya keluar. Jika bukan untuk menyelamatkanku, kamu tidak akan dipenjara begitu lama. Aku datang kali ini khusus untuk mendaftarkan pernikahan kita denganmu. Kamu ini apa? Lepaskan tangannya. Kamu berani mencuri suamiku. Xiaobao, wanita ini sangat galak.
Su, apa kau tidak punya rasa malu? Chen Xiaobao, The film aku was merendahkan diri untuk translated datang dan and memohon narrated padamu. by Dan begini Media. caramu memperlakukanku. Apa aku memintamu untuk memohon? Sampah macam apa? Baiklah kalian berdua tunggu saja. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku tahu, Direktur Feng dari Tangshan Yipin tidak akan lama lagi sebelum aku menjadi kepala dari villa paling mewah di sana. Pemilik. Hebat. Chen Xiaobao, aku pasti akan membuatmu menyesali ini. Selamat tinggal, aku tak mengantarmu. Menyesal. Belum pasti siapa yang akan menyesal. Sui, ayo kita pergi. Kita juga akan pergi ke Tangshan Yipin. Mengapa kita pergi ke sana? Tempat itu adalah tempat para Taipan Jingbe berkumpul. Satu villa saja berharga miliaran. Tentu saja kita akan mengklaim villa. Klaim? Jangan main-main denganku. Xiaobao, kamu bercanda. Aku tinggal di sebelahmu. Seperti apa dirimu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Lagi pula, sewa kamu selama beberapa tahun terakhir dibayar olehku. Dibayar olehmu. Kau bahkan menulis ulang sejarah sekarang. Baiklah, ayo kita lihat. Anggap saja sebagai melihat dunia. Baik, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ayo pergi. Tuan itu sudah datang. Silakan masuk cepat. Ini adalah para kandidat untuk pengurus rumah tangga wanita yang saya pilih dengan cermat untuk Anda. Chen Xiaobao, Su Meishu, apa yang kamu lakukan di sini? tentu saja aku di sini untuk mengklaim villa premierku. Villa Premier, apa kamu mencoba membuatku tertawa sampai mati? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki klub Tianhao, Anda bisa memiliki villa juga. Tangshan Yipin, Meiju, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Direktur Feng, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Dia hanya mantan narapidana yang dibebaskan. Benar-benar datang untuk mengklaim villa utama kami. Laku. Kamu bicara omong kosong. Xiaobao bukan narapidana. Kalian semua telah menzaliminya. Dia pergi untuk menyelamatkanku dan dijebak serta dipenjara. Apa yang dibilang teraniaya atau tidak teraniaya? Keamanan. Bawa mereka berdua keluar dari sini. Tak itu. Direktur Feng. Biar aku ajari kau cara menulis kata menyesal. Direktur Liu. Tuan Chen, bawahan saya buta. Mohon maafkan saya. Direktur Liu, saya tidak tahu bahwa dia adalah orang Anda. Ini semua karena wanita sialan ini. Dia berbohong padaku. Direktur Feng, kamu yang buta dan memprovokasi Chen Xiaobao. Xiaobao ini tidak ada hubungannya denganku. Aku akan pergi dulu. Seret dia keluar untukku. Direktur Liu Chen. Tuan Chen. Mari silakan duduk kalian berdua. Tuan Chen. Cara saya menangani ini, apakah Anda puas? Itu dapat diterima. Kalau begitu mari tanda tangan kontrak dan selesaikan penandatanganannya. Aku tidak punya tempat tinggal terdaftar di kota ini. Sui, rumah ini, mari kita atasnamakan padamu. Xiaobao, satu villa saja, berharga miliaran. Apa kamu tidak takut aku akan kabur? Kenapa aku harus takut? Bukankah kau baru saja bilang bahwa kau akan menikahiku? Sui, anggap saja ini membantuku. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Kalau begitu aku akan kembali ambil dokumen. Selamat tuan rumah Anda telah menaklukkan Dewi peringkat SSS Yoshui. Jumlah pemenuhan harian 1. Pria tua itu tidak membohongiku. Benar-benar ada kejutan. Kehidupan seperti ini luar biasa. Apa yang kamu lakukan? Tidur saja sebentar lagi. Baiklah, tidur saja sebentar lagi. Siapa itu? Halo, Xiao Shui, kenapa kau harus menyinggung mereka? Kau menyinggung Tian Shanmin. Mereka kini unggah ajakan kolektif pengaduan terhadapmu. Karena kau perusahaan sudah kehilangan 1 miliar. Direktur Liu, saya minta maaf. Kemarin aku Diam. Segera datang ke perusahaan untuk siaran langsung. Jika pendapatan hari ini tidak melebihi 1 miliar, aku akan mencari seseorang untuk melumpuhkanmu. Sui, apa yang terjadi? Huang Hongxiang. Dia adalah anggota Tian Shanming. Dia pasti tidak akan melepaskanku. Jangan khawatir, aku memegang dia.
Video dia mempermalukan dirinya sendiri. Xiao Bao itu tidak ada gunanya. Persyaratan keanggotaan Tian Shenming adalah kekayaan bersih puluhan miliar. Mereka memiliki pengaruh besar secara daring. Bahkan jika kamu mempostingnya, itu akan dihapus. The film was Sui, translated and bagaimana narrated jika by M Media. kau punya sponsor yang bahkan lebih kuat dari Tian Shenming? Xiao Bao, aku sudah menjadi milikmu. Mengapa kamu masih menyuruhku mencari sponsor? Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, aku akan menjadi sponsormu. Berhentilah bercanda. Tian Shenming mereka. Bahkan jika kamu memiliki Tang Shen Yipin, kamu tetap tidak bisa bersaing dengan mereka. Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Chen Xiao Bao, Su Meishu, jangan pikir hanya karena dapat apartemen Villa Premier Tang Shen Yipin kamu hebat. Aku memberitahumu, aku saat ini seorang influencer kontrak untuk perusahaan ini. Orang kaya yang tak terhitung jumlahnya, mengantre untuk merendahkan diri di hadapanku. kau terlalu sombong. Aku sekarang pacar Sui. Berhenti menggangguku. Zhao Shui. Dia menyinggung seseorang dari Tian Shenming. Tunggu saja untuk dikeluhkan oleh orang super kaya. Su Meishu, kau pikir aku tidak akan merobek mulutmu? Beraninya kau berbicara kepada Nona Meizu seperti itu. Dia saat ini adalah influencer top yang dikontrak perusahaan kita. Influencer papan atas. Kurasa dia lebih mirip rubah betina. Kenapa kamu jati cemas? Aku tak punya waktu bicara denganmu. Kamu, tunggu saja, dan lihat apa yang terjadi pada bajingan kecil ini. Xiao Shui, kurasa kau benar-benar tidak ingin bertahan dalam bisnis ini ya? Membawa sembarang orang ke perusahaan. Maaf Direktur Liu, ini adalah priaku. Asisten siaran langsung. Aku adalah asisten siaran langsungnya. Apa itu tidak diperbolehkan? Asisten siaran langsung. Baik, target siaran langsung Xiao Shui hari ini adalah 1 miliar. Jika dia tidak menyelesaikannya, aku akan berurusan denganmu juga. Selamat sore semuanya. Selamat datang di ruang siaran langsung. Jika Anda menyukai streamer tekan ikuti. Zhao Shui, wanita ini masih berani siaran langsung. Mereka di sini. Tian Shenmin telah berbicara. Wanita ini tamat. Siapa lagi yang berani mengiriminya hadiah? Kecuali dia ingin melawan Tian Shenmin. Para warganet ini benar-benar pelin-pelan. Terima kasih Xiao Bao Tanhua atas hadiah roketnya. Apa yang terjadi? Siapa orang ini? Kamu bahkan berani memberikan misil kepada Xiao Shui? Sepertinya akun baru. Tidak mengerti aturan. The film was translated and narrated by M Media. Kau wanita sialan. Memprovokasi Tian Shenming kami. Berani keluar dan siaran seperti streamer. PK malam ini. Seperti streamer yang kalah harus menari panas. Benda macam apa Tian Shenming itu? Xiao Bao Tanhua mengirim 100 roket. Kau bocah. Kau berani melawanku. Biar ku beritahu. Tian Shenming kami adalah kaisar di ruang siaran langsung ini. Hadiah dari Tian Shenming tidak akan pernah habis. Deteksi berhasil. Tuan rumah memperoleh akun super untuk ruang siaran langsung. Hadiah tak terbatas. Terima kasih. Xiao Bao Tanhua mengaktifkan status kaisar 100 tahun. Apa siaran macam apa 1 juta setahun untuk status kaisar? Diaktifkan 100 tahun. Terima kasih kakak Xiao Bao. Pengumuman seluruh server. Tian Shenming tidak berguna. Saudara-saudara mulailah mengirim hadiah. Hancurkan mereka. Huang Hongsheng, kau masih berani sombong. Apa kau mau aku memasukkan videomu ke ruang siaran langsung? Bajingan. Chen Xiaobao. Jadi itu kau. Seorang gembel berani memprovokasiku. Tian Shenming. Semuanya. Hancurkan dia dan kita akan menonton tarian panas bersama nanti. Sepertinya Tian Shenming terlalu lama rendah hati. Sampah apapun berani memprovokasi kami. Tian Shenming sedang mengerahkan kekuatannya. Mereka langsung mengirim hadiah senilai 2 miliar. Xiaobao Tanhua tidak bisa bertahan. Semua orang di Tian Shenming adalah seorang taipan. Apakah ini yang terlihat seperti orang besar? Pengeluaran yang mewah. Tidak ada streamer yang tidak bisa ditaklukkan oleh Tian Shenming. Xiao Shui pasti akan menampilkan tarian panas itu. Xiao Shui, kau dijamin kalah. Bukankah lebih baik jika kau patuh saja? Awalnya seluruh aliansi hanya punya satu, Huang Tua. Malam ini seluruh aliansi kami akan datang untuk mendukung bisnismu.
Apa yang harus kita lakukan? PK akan segera berakhir. Menari. Biarkan seluruh jaringan melihat gerakan menarimu. 3, 2, 1. Xiao Shui, kamu kalah. Bos, ini gawat. Xiao Shui telah menyalip mereka. Dia kini nomor 1 di papan peringkat. Apa katamu? The film was translated Apa yang and terjadi? narrated Hadiah by dari ketua Media. aliansi pihak lawan terlalu banyak. Seluruh sistem macet. Aku menang. Xiao Bao, aku menang. Kau yang terbaik. Kemarilah cium aku. Sui, siaran langsungmu ini memecahkan rekor. Kau sekarang adalah selebriti internet nomor 1 di dunia. Mulai sekarang sumber daya perusahaan kami, semuanya akan difokuskan padamu. Bagaimana kau bisa mengenal Taipan Xiao Bao ini? Benar-benar boros. Ya, itu rahasia. Xiao Bao. Apakah kamu Xiao Bao Tanhua? Kau berhasil menebakku. Pilihan namamu sangat jelas. Aku bisa langsung tahu. Namun, dari mana dapat begitu banyak uang untuk hadiahku? Ini. Aku harus berterima kasih pada mereka. Orang-orang dari Tian Shenming. Hadiah dari Tian Shenming tidak ada habisnya. Host mendapatkan akun siaran langsung super. Hadiah tak terbatas. Kalau begitu aku akan menarik semua uang ini. Aku sekarang wanita kaya kecil. Apa ini? Aku masih punya 3 juta koin Feng Yun. 3 juta koin Feng Yun. Kamu mungkin hanya membual. Bagaimana kau tahu? Bank United States. Halo, saya ingin menukarkan koin Feng Yun. Jumlahnya cukup besar. 1 koin Feng Yun bernilai 100.000 yuan. Dan kamu menyebut itu jumlah yang besar. 3 juta tidak dianggap jumlah besar. 3 juta. Tolong pergi dan bedakan dulu perbedaan antara koin Feng Yun dan mata uang game. Bagaimana kau tahu aku tidak memilikinya? Kamu membuang-buang waktuku. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, 10.000, 3 juta. Sebanyak ini. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya harus pergi berkonsultasi dengan manajer bank kami. Chen Xiaobao. Kenapa tidak menaruh bata dengan benar, malahan kabur ke tempat bangsawan Bank United States? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata Nona Shou, yang kutolak 2 hari lalu untuk menjadi pengurus. Tang Xian Yipin. Bagaimana, apa kau ketagihan ditolak? Aku benci kamu, pembohong. Tang Xian Yipin sama sekali tidak dibeli olehmu. Di akta properti, nama Xiao Shui tertulis di sana. Satpam, usir pembohong ini dari sini. Aku memberitahumu, Su Meishu. Aku datang ke sini untuk menarik uang. Kenapa itu mengganggumu? Apa statusmu? Dan kamu masuk ke bank bangsawan. Apa kamu pantas berdiri di sampingku? Yang berarti, selama aku punya uang, aku bisa mengusirmu. The film was translated Apakah semua and orang ingin mendengar narrated apa by yang dia M katakan? Media. Pemindah batu bata berpenghasilan 2.000 yuan sebulan. Benar-benar mengklaim lebih kaya dariku. Lihat baik-baik. Ini adalah kartu emas bintang 3 Bank United States. Hanya ada 100 kartu ini di seluruh kota. Mengusirku. Apa kamu pantas? Berhenti membuang kata-kata untuknya. Singkirkan dia dari sini. Tuan, silakan pergi. Bagaimana jika aku tidak mau? Hentikan. Direktur Liu, kenapa Anda datang sendiri? Kau sombong. Beraninya kau Liu Fan, Direktur Bank United States. berbicara kasar kepada penyimpan triliunan dolar. Penyimpan triliunan dolar. Apa Anda bilang dia, deposit Tuan Chen di bank kami, melebihi jumlah total semua akun utama yang tersisa lainnya? Tidak, Direktur Liu. Jangan biarkan dia menipu Anda. Dia hanyalah orang miskin. Aku adalah VIP sejati Bank United States Anda. Status kartu emasmu kini telah dicabut. Dengan ini saya mengumumkan bahwa semua cabang Bank United States di seluruh dunia tidak akan lagi memberimu layanan apapun. Su Meishu, aku sekarang bisa mengusirmu. Chen Xiaobao, kamu seorang pembohong. Aku harus mencari inspektur untuk mengungkapmu. Keamanan, usir dia. Pergi. Pergi. Tuan Chen. 3 juta koin Feng Yun yang Anda miliki memang sah. Namun bank kami tidak dapat membantu Anda mengubahnya menjadi uang tunai. Kenapa tidak? Bank United Statesmu
Bukankah itu bank terbesar di negara ini? Ya, benar sekali. Karena jumlah yang Anda minta kali ini benar-benar terlalu besar. Saya khawatir bahwa menarik jumlah ini dari sistem mungkin saja menyebabkan ketidakstabilan di seluruh perekonomian. Ya Tuhan. Itu cukup sombong. Anda bisa percaya menyerahkan uang itu kepada kami. Kami akan menyetorkan bunga Anda setiap hari ke rekening pribadi Anda. Mengenai pokoknya, Anda bisa mentransfernya sesuai dengan proporsi jumlahnya. Baiklah, mari kita lakukan itu. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Baiklah, saya akan mengantar Anda keluar. Silakan. Hati-hati, saya tidak menyangka dewa investasi seperti Anda akan tinggal di tempat terpencil seperti ini. Aku terbiasa tinggal di sini, dan ini cukup menyenangkan. Aku akan pergi sekarang. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Sungguh orang hebat tidak memamerkan kemampuan. Lu Yong Hao, pemimpin redaksi Ruang Berita. Berita palsu tentang istri saya. Siapa yang menulisnya? Maju sekarang. Apa yang sedang kau lakukan? Siapa pemimpin redaksi Anda? Itu pasti aku. Itu Anda ya. Hapus artikel berita ini segera. Dan kemudian minta maaf. Kau pikir aku akan menghapusnya hanya karena kau memintanya? Siapa kau? Dan kau ingin aku meminta maaf? Memutarbalikkan fakta. Sengaja mengarang rumor dan menimbulkan masalah. Beginikah cara Anda membuat berita? Aku menulis apapun yang ingin kutulis. Kau pikir kau bisa mengendalikan itu? Pergi sana dan dinginkan kepalamu. Biar ku beritahu sesuatu padamu. Aku punya sesuatu yang bahkan lebih eksplosif di sini. Xiao Shui berkencan dengan pria kaya. Berkunjung larut malam, Xiao Shui akan menikahi pria kaya. Melawan istri sang, Xiao Shui menderita pukulan brutal. Perbuatan jahat mendapat balasan jahat. Dasar bajingan. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Apakah kamu mencari mati? Bos, itu dia. Panggil keamanan untuk membawanya pergi. Xianing, Direktur Ruang Berita. Bukankah ini yang disebutkan kakak Hong Xiang? Si penjilat. Apa? Mencoba menjadi pahlawan. Lihat dirimu sendiri dulu. Jadi Huang Hongxiang berada di balik ini. Hapus artikel berita ini. Aku sangat takut. Semuanya dengarkan. Tulis tentang Xiao Shui sampai dia benar-benar hancur. Jika Anda melakukan ini, apakah Anda tidak takut saya akan membongkar agensi surat kabar Anda? Takut. Xie Cheng, Direktur Ruang Berita, adalah sepupuku. Tanyakan saja seluruh industri berita. Siapa yang berani menyinggungku? Sangat menjengkelkan. Saya lihat ada seseorang yang mendukung Anda. Saya harus mencari cara untuk membuatnya menyombongkan diri. Direktur Xie adalah sepupu Anda. Kalau begitu di industri berita, bukankah itu berarti Anda memiliki kekuatan absolut? Apakah kamu takut sekarang? Terlambat. Saya juga dengar bahwa Direktur Xie adalah saudara angkat dari Dewa Perang Pojun. Mungkinkah Anda? Tepat sekali. Dewa Perang Pojun adalah kakak kandungku sendiri. Host telah memperoleh hubungan kerabat. Dewa Perang Pojun. Baiklah, saya selesai bermain-main dengan Anda. Anda punya waktu 3 menit. Hapus artikel berita ini. Kalau tidak, jangan salahkan saya atas apa yang terjadi selanjutnya. Apa? Masih mencoba bertingkah seperti orang besar. 3 menit. Setelah 3 menit, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Sepertinya Anda tidak berniat menghapusnya. Dewa Perang Pojun. Halo. Kakak. Saya sedang diintimidasi. Bisakah Anda datang? Mereka yang menyakiti saudaraku akan dihukum tanpa peduli jarak. Kirimkan lokasimu padaku. Kamu duduk di Black Hawk. Aku akan sampai di sana dalam 30 detik. Dia bilang jet tempur Black Hawk. Kakakmu tidak mungkin. Dari institusi mental. Yang kaburkan. Apakah dia sakit jiwa? Apa kau tahu apa itu jet tempur Black Hawk? Itu adalah kendaraan eksklusif milik Pojun. Pojun, Dewa Perang Kerajaan Naga. Dewa Perang Pojun, mengapa Anda datang? Tuan Dewa Perang, mengapa Anda memukul saya? Memukulmu. Aku adalah orang gila yang kau bicarakan. Anda adalah saudaranya. Anda pasti salah orang. Dia hanyalah anak laki-laki miskin yang tinggal di gedung apartemen bobrok. Kau mencari mati. Aku Dewa Perang Pojun. Mungkin saja salah mengenai saudaraku sendiri. Beritahu dia. Siapa aku bagimu?
Apakah itu perlu dikatakan? Anda adalah kakak laki-laki saya sendiri. Hapus. Hapus semuanya segera. Cepat. Karena semua berita palsu telah dihapus, aku harus segera kembali ke perbatasan sekarang. Mengapa terburu-buru? Datanglah makan di rumah saya sebelum Anda pergi. Situasi perang sangat kritis. Kita akan bertemu lagi lain kali. Baiklah. Istri. Hari ini. Apakah kamu merindukanku? Biarkan saya memberimu ciuman. Menjauh dariku. Ada apa dengan gadis ini sekarang? Istri, ada apa? Surat penunjukan. Menerobos masuk ke sarang naga. Pahlawan menyelamatkan sang jelita. Chen Xiaobao. Kau tidak mencoba memenangkan hati sang jelita kan? Gawat. Kecemburuannya sudah berkobar. Sepertinya harus pakai jurus pamungkas sekarang. Ada apa? Itu bau kecemburuan yang kuat. Istri, mengapa kamu tidak pergi mandi? Hentikan. Biarkan saya menciummu. Luo Zui, sungguh pamanmu tidak memaksamu. Fang Langhai, pemegang saham terbesar kedua grup Fang. Sekarang aliansi komersial keluarga Wu sudah mendorong keluarga Fang kita ke jalan buntu. Hanya jika kau menikahi Tuan Muda Wu, keluarga Fang kita bisa menemukan jalan keluar. Benar, cepatlah dan nikahi dia. Luo Zui, dengarkan saja nasihat pamanmu. Bisnis perhiasan terlalu kerut, terlalu dalam. Kau tidak akan bisa mengendalikannya. Nikahi saja dia. Berhenti bicara, aku tidak akan menikah. Aku tidak akan menikah. Kalau begitu mohon Direktur Fang, tangani masalah kami para pemegang saham yang menarik saham kami hari ini. Apa yang terjadi pada keluarga Fang adalah urusan mereka. Kami harus menerima setiap sen dari investasi kami. Kalian ingin menarik saham kalian. Baik, tapi kalian semua tahu kondisi grup saat ini. Kalian semua tahu. Beri aku beberapa hari lagi. Beberapa hari. Fang Ruozio, jika buka, karena pesan terakhir ayahmu. Kami para pemegang saham sudah lama menarik modal kami. Beberapa hari lagi. Tarik investasi itu. Kami harus menerima uangnya hari ini. Xiaobao. Aku akan menanggung berapapun jumlah yang dibutuhkan. Xiaobao, bukankah sudah kukatakan padamu untuk menungguku di kantor? Kenapa kau datang ke sini? Siapa pemuda ini? Dari mana dia berasal? Siapa saya tidak penting. Selama aku bisa membantumu itu sudah cukup. Xiaobao, berhenti membuat masalah. Kau tidak bisa membantuku? Pergi, tunggu aku segera. Baiklah, kau bisa membantu kami. Kalau begitu bantu tutupi defisit keuangan perusahaan kami. Bayar kembali 100 miliar itu. Baiklah, aku akan membayarnya. Halo Direktur Ban. Tidak peduli dimanapun kamu berada, segera transfer 100 miliar ke keluarga Fang. Dari mana datangnya orang gila ini? Keamanan, usir dia dari sini. Direktur Feng, rekeningnya. Bagaimana dengan rekeningnya? Ada kelebihan 100 miliar. Apa 100 miliar? Benar-benar ada 100 miliar. Itu benar, kami memverifikasinya beberapa kali. Rekening itu memang memiliki kelebihan 100 miliar. Xiaobao, dari mana kau mendapatkan semua uang ini? Hanya sedikit uang saku. Bagaimana jelaskan ke Tuan Muda Wu sekarang? Aku belum selesai bicara. 100 miliar. Cukup menopang keluarga Fan lebih sebulan. Jika kau benar-benar punya kemampuan, kalau begitu pergilah ke Qinggan dan ambil kembali utang Maisi milik keluarga Fang 700 miliar untuk kami. Benar, jika kau punya kemampuan pergilah ambil kembali. Jika kau bisa mengambil kembali 700 miliar, masalah penarikan modal kami tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Baik, kalau mau ya mau saja. Xiaobao, jangan setujui mereka. Sangat mustahil untuk mengambil kembali 700 miliar itu. Itu adalah Qinggang. Rusui, jangan khawatir. Ini hanya uang. Orang tua, kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Kamu adalah ketua balai Qinggang. Geo Kisen. Kau duluan. Kau pikir kau siapa? Geo Kisen, ketua balai Qinggang. Kudengar kamu berutang 700 miliar kepada keluarga Fang dan belum membayarnya kembali. Benarkah itu? Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata kau di sini untuk menagih utang. Kau punya nyali. Berani datang ke Qinggangku menuntut uang.
Berhentilah membuang waktu dengan omong kosong. Maukah kamu membayar atau tidak? Tidak. Apa yang kau lakukan? Aku memperingatkanmu. Jangan sentuh aku. Apa kau tahu siapa kakak iparku? Zhen Xiyu, pemimpin sekte Qinggang. Chen Xiyu, peringkat 3 teratas dalam daftar Dewi. Kecantikan kelas SSR. Ada apa takut? Terlambat. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Dan bawa Fang Ruozhue itu terikat kepadaku. Maka aku akan mengampuni nyawamu. Beraninya kamu menghina keluarga Fang kami, kamu mencari mati. Aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Bayar uangnya. Siapa yang berani menyentuh Qixiangku? Siapa? Chen Qiyu, peringkat kedua Dewi Kerajaan Naga. Chen Qiyu, Biarkan dia pergi. Kakak ipar. saudaramu ini berutang 700 miliar kepada keluarga Fang. Aku datang ke sini untuk menagih utang, tetapi dia menghinaku dengan segala macam cara. Apa yang aku lakukan tidak berlebihan. 700 miliar. Qixiang, sejak kapan kamu berutang pada keluarga Feng? Uang sebanyak itu? Kakak ipar, dengarkan penjelasanku. Ini hanya pembukuan yang berantakan. Jelaskan dirimu dengan jelas. Ini hanya pembayaran akhir. Aku akan membayarnya nanti. Ini bukan masalah besar. Apakah kamu akan membayarnya nanti? Atau apakah akunmu ini bahkan tidak memiliki 700 miliar ini? Aku menggunakan uang itu untuk membeli sejumlah barang. Sekarang barang-barang itu tertahan di bea cukai. Setelah barang-barang itu terjual, uangnya secara alami akan dilunasi. 700 miliar. Barang apa yang kamu beli? Kau tidak perlu khawatir tentang itu, kakak ipar. Hal-hal yang menghasilkan uang. Barang-barang. Jelaskan dengan jelas. Kakak ipar, kau bilang keuntungan lebih dari 10 kali lipat biaya. Siapa yang tidak menginginkan itu? Aku. Qixiang, kamu sangat mengecewakanku. Apakah kamu lupa bagaimana kakakmu benar-benar meninggal? Itu karena dia menyentuh barang itu. Kakak ipar. Aku hanya dibutakan oleh keserakahan. Sekarang ayah sakit kritis di rumah sakit. Geng Qing tidak punya pemimpin. Kamu malah terlibat dalam bisnis gelap semacam ini. Apakah kamu pantas bagi mendiang kakakmu? Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan pernah berani lagi. Nyah, Nona Chen, aku tidak berhak ikut campur dalam urusan keluargamu. Tapi aku ingin bertanya. 700 miliar dari keluarga Fang. Bagaimana kamu berencana membayarnya kembali? membayar dengan tubuh. Serius. Apa yang terjadi? SSS ini sangat mudah. Apa kamu pikir kamu bernilai 700 miliar? Bagaimana menurutmu? Aku pikir Qinggangmu sebenarnya bernilai harga itu. Apakah kamu mendengar berita bahwa ayahku sakit kritis dan berasumsi Gang Qing tidak punya siapa-siapa? Berpikir kami akan mudah dimanipulasi. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah aku bisa membantu mengobati patriark keluargamu. Mengapa aku harus mempercayaimu? Kamu tidak terlihat seperti seseorang yang berpraktik kedokteran. Aku benar-benar tidak mengerti. Tapi selama seseorang berani menyombongkan hal ini, aku bisa menyembuhkannya. Jangan khawatir tentang itu. The film was Aku punya formula rahasia. translated and Kamu harus narrated by mempertimbangkan. M-Media. Jika aku tidak punya keahlian, keluarga Fang tidak akan mengirimku untuk menantang sarang Qinggang. Lalu mengapa kamu membantu kami? Apakah kamu perlu aku menjelaskannya? Aku ingin seluruh Qinggang, termasuk kamu. Rumah sakit. Tuan Orik, penyakit pemimpin kita. Bisakah dia diselamatkan? Saya minta maaf. Pemimpin Anda menderita penyakit mematikan. Chen Qin, ayah angkat Chen Qinyu, Benar-benar tidak ada obatnya. Apakah Anda yakin? pemilik Suan Wutan. Tidak mungkin. Pemimpin sekte selalu sangat kuat. Apakah Anda meragukan saya? Aurik, Saya adalah yang paling terkenal ahli penyakit dalam di negara ini. Tidak ada yang bisa membatalkan diagnosis saya. tunggu aku. Ziyu, pemimpin sekte menghadapi krisis yang begitu serius. Kemana Anda pergi? Mengapa Anda membawa orang seperti itu? Orang yang tidak terhormat ke dalam. Itu tidak benar, Paman Xuanwu. Aku memanggilnya ke sini untuk mengobati penyakit ayah baptis. Ya, Anda pasti salah.
Hanya seorang anak muda. Bisakah dia menangani ini? Saat ini, itu pasti tidak akan berhasil. Apa maksud Anda dengan itu? Apakah Kinggan saya tempat untuk omong kosong Anda? Karena Anda tidak bisa melakukannya. Segera keluar. Jangan ganggu pemulihan pemimpin sekte. Itu tidak akan berhasil sekarang. Tidak berarti itu tidak akan berhasil nanti. Tolong jangan terburu-buru. Semuanya, saya minta maaf atas keterlambatan saya. Tabib Dewa Xion, Anda akhirnya setuju untuk datang. Cepat periksa pemimpin sekte. Singkirkan semua ini. Jarum dan selang. Itu tidak bisa dilepas. Pasien sepenuhnya bergantung pada alat-alat ini untuk mempertahankan hidupnya. Dengarkan Tabib Dewa Xion. Keterampilan medis Tabib Dewa Xion sangat baik. Dengarkan Tabib Dewa Xion. Jika saya bilang lepaskan semuanya. Xian Tianhong praktik kedokteran 60 tahun. Saya tidak pernah menggunakan jarum dan selang ini. Bagus, kata-kata yang bagus. See you. Di mana Anda menemukan orang ini? Mengapa dia begitu tidak menentu? Apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak bisa menyelamatkannya, pergilah. Mari kita anggap kita tidak pernah bertemu hari ini. Pembayaran terakhir untuk keluarga Feng. Aku akan mencari cara untuk membayarnya. Tunggu. Biarkan aku tetap di sini dan dengarkan ajaran Tabib Dewa Xion. Anak muda Anda punya sedikit ketajaman. Tetapi orang-orang seperti Anda yang The menjilat film was dan memuja. translated and Saya sudah sering narrated melihatnya, by M. tapi Media. saya tidak akan berbicara atas nama Anda. Kalau begitu Tabib Dewa Xion, mengenai penyakit pemimpin Satishen, bagaimana tepatnya seharusnya diobati? Tentu saja dengan menggunakan resep lama keluarga Sim saya. Tepat sekali. Sejak Tabib Dewa Xion mulai meresepkan pengobatan, dia telah menyembuhkan puluhan juta pasien. Tidak ada penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Apakah itu sesuatu yang harus kamu katakan? Tidak bisakah kamu membiarkan dia menyombongkan diri? Anak muda yang kurang ajar ini, dia berani mengatakan, saya membual. Anda layak bahas keterampilan medis dengan saya? Bocah, jika Anda berbicara sembarangan lagi, maka segera keluar. Tabib Dewa Xion abaikan dia. Cepat dan obati pasien. Mungkinkah ini resep lama keluarga Xion? Jelas terlihat seperti obat dewa kuno. Tentu saja. Ini adalah esensi keluarga Xian kumpulkan bertahun praktik medis. Dijamin menyembuhkan penyakit seketika. Selamat tuan rumah. Anda telah memperoleh keterampilan medis tingkat atas global. Benar-benar mengesankan. Mengesankan. Benar-benar mengesankan. Aku bilang Tabib Dewa Xion, kamu penjual obat palsu. Bukankah seharusnya kamu juga pergi? Kau bocah yang tidak berpengalaman. Kau berani menfitnah. Reputasi 60 tahun saya. Semuanya. Jika kita tidak mengusirnya dari kamar sakit hari ini, saya tidak akan mengobati penyakit ini lagi. Bocah, cepat berlutut kepada Tabib Dewa Xion dan minta maaf. Kalau tidak, saya akan mengeluarkan perintah bunuh terhadap Anda. See you. Mengapa Anda membawa badut ke sini? Tidakkah Anda tahu pemimpin sekte saat ini berada di persimpangan kritis antara hidup dan mati? Chen Xiaobao, sudah cukup buruk kamu mengecewakanku. Tapi mengapa memprovokasi Tabib Dewa Xion? Tidak ini. Tabib Dewa Xion, lihat apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi? Mustahil. Kesombongannya menjadi bumerang bukan? Apakah Tabib Dewa Xion seseorang yang bisa Anda pertanyakan? Tabib Dewa Xion, coba tingkatkan dosisnya sedikit lagi. Baiklah. Pemimpin sekte, Ayah Baptis, apakah Anda baik-baik saja? Cepat datang lihat dokter. Hari ini orang tua ini tersandung. Saya minta maaf kepada semua orang. sudah kubilang, kalian para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, pada dasarnya hanyalah gerakan yang mencolok tetapi tidak berguna. Kalian sama sekali tidak berguna. Apa maksudmu tidak berguna? See you. The film was Minggir, translated penyakit ayah and baptismu, narrated aku by akan M. menyembuhkannya. Media. Saya menolak untuk percaya bahwa di dunia ini benar-benar ada seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit fatal ini. Semuanya, pemimpin sekte sudah meninggal. Bocah ini bilang dia bisa menyelamatkannya. Dia menghina jenazah pemimpin sek. Kamu benar-benar berani mengatakan itu. Jika bukan karena plester dan salib penipuanmu, apakah pemimpin sekte Shin akan seperti ini? Biarkan aku yang melakukannya. Sungguh lukan. Lelucon kolosal. Apa yang kau katakan?
Tanyakan pada mereka siapa yang mempercayaimu. Jika aku tidak memikirkan kepentingan Shiyu, aku pasti sudah menyeretmu keluar dan membunuhmu sejak lama. Aku tidak peduli. Pilihannya ada padamu. Karena kamu tidak percaya padaku, maka aku akan pergi saja. Kalian para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok benar-benar mengalami kemunduran parah. Baik yang tua maupun yang muda adalah dukun palsu. Keluar dari sini. Tunggu. Pasti calon istriku. Yang punya selera bagus. Berhenti menyanjungku. Kamu ingin aku menjadi istrimu begitu, asal saja kamu menyembuhkan ayah baptisku. 700 miliar ini Gangqing dan aku. Semuanya akan menjadi milikmu. Shiyu, pinggang kita yang berusia 1000 tahun tidak bisa dihancurkan oleh bocah ini. Aku mempercayainya. Ayah baptis sangat penting bagi Gangqing. Bahkan jika hanya tersisa secercah harapan, aku harus mencoba. Shiyu, pinggang kita yang berusia 1000 tahun akan hancur hari ini. Nona Shiyu, apakah kau sudah disihir oleh bocah ini? Pergi. Ini bukan urusanmu. Aku harus katakan, kalian orang kerajaan naga benar-benar menarik. Aku harus merekam ini dan mengunggahnya ke forum internasional. Hentikan omong kosong ini. Kau mau aku mengobatinya atau tidak? Harus. Tapi jika kamu gagal, aku Chen Jiayu dengan ini bersumpah. Bahkan jika aku mengerahkan semua orang di seluruh Gangqing kita, aku akan membuatmu Chen Xiaobao dicabik-cabik. Bagus. Tersisa 3 menit. Dan kau harus memanggilku suami. Benar. Apa kau punya jarum perak? Seseorang bawakan jarumnya. Yang satu mengandalkan plester, yang satu menggunakan jarum perak. Aku tidak bermaksud kasar. Pengobatan tradisional Tiongkok kalian hanyalah omong kosong. Kapan pertunjukan ini akan berakhir? Perhatikan baik-baik. Aku akan menggunakan jarum perak ini. Sehingga mulai sekarang, kau tak berani remehkan pengobatan tradisional Tiongkok lagi. Bagaimana dengan itu? Mengapa dia belum bangun juga? Sudah lama ku katakan bahwa anak ini hanyalah badut. Mana centintang dia untukku? Jangan terlalu tidak sabar. Hanya berpura-pura. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Siapa yang akan kau bunuh? Ayah baptis. Anda sudah bangun. Ayah baptis. Senang sekali Anda baik-baik saja. Meskipun aku tidak sadarkan diri barusan, aku masih sadar. Aku mendengar semuanya dengan jelas. Teman muda ini menyelamatkanku. Siapa di antara kalian yang ingin membunuhnya? Anak ini benar-benar menyembuhkan penyakit pemimpin sekte. Dan terlebih lagi, itu adalah penyakit mematikan yang bahkan dokter kelas dunia pun tidak bisa sembuhkan. Kebetulan bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu pasti kebetulan belaka. Pasti begitu. Inyahlah. Gangqing kami tidak menyambutmu. Jika aku melihatmu lagi, tunggulah perintah eksekusi. Gangqing kami. Tunggu. Aku Shim Tianhong mengakui kemampuanku lebih rendah. Mohon maafkan kesalahanku. Aku minta maaf padamu. Tabib Dewa Xion, keahlian medismu selama 60 tahun lebih. Bagaimana bisa lebih rendah dari pemuda ini? Tabib Dewa Xiong. Jika kau tidak mau mengatakannya, aku akan mengatakannya untukmu. Formula lama keluarga Xiongmu adalah penipuan. Kau bicara omong kosong. Formula lamaku itu telah menyelamatkan banyak orang. Dian, kau dukun palsu. Kau pikir aku tidak bisa merasakannya? Setelah mewoleskan plestermu, aku hampir kehilangan nyawaku. Xiong Tianhong, jelaskan dirimu. Kalau tidak, aku akan menuntutmu dengan rencana pembunuhan pemimpin sekte. Tidak, bukan. Plester-plesterku itu hanya untuk membodohi orang. Mereka tidak akan melukai siapapun. Kau akhirnya mengatakan yang sebenarnya, meskipun aku sangat berterima kasih padamu. Kau juga tahu bahwa menipu orang itu salah. Aku salah menilai situasi sebelumnya. Jadi teman muda kaulah tabib dewa yang sebenarnya. Aku mengakui kesalahanku. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Anak muda yang baik, karena kau menyelamatkan hidupku. Kau membantuku dengan bantuan sebesar ini. Karena Shiyu setuju, seluruh Kinggan adalah milikmu. Maka bawahan masa depanku. Aku percayakan padamu. Pemimpin sekte, bukankah itu sedikit terburu-buru? Apakah kau meragukan penilaianku? Atau kau membuat Shiyu melanggar janjinya?
Bawahanmu tidak berani. Hidup orang tua ini diberikan oleh tabib Dewa Muda. Apa masalahnya jika aku memberinya Kinggan? Selain itu, aku bisa tahu bahwa tabib Dewa Muda sangat berbakat. Jika aku meletakkan seluruh Kinggan di tangannya, dia pasti akan membuatnya makmur. Ya, See you. Kau selalu terburu-buru dalam tindakanmu. Setelah kau mengikuti Xiao Bao, kau harus memprioritaskan The pendapatnya. film was Apa kau dengar translated itu? and Ayah narrated by Baptis, M apa Media. yang Anda bicarakan? Sebenarnya kita tidak perlu repot-repot melakukan semua ini. Tujuan utamaku datang hari ini adalah 700 miliar yang kau utang pada keluarga Fang. Kapan kau bisa membayarnya kembali? Jiyu ada apa dengan 700 miliar ini? Itu semua karena bocah itu Qixiang. Dia bahkan berani menyentuh hal-hal berbahaya. Apa? Panggil Qixiang di sini. Aku akan memulitinya hidup-hidup. Tetua, mari kita kesampingkan masalah keluarga untuk saat ini. 700 miliarku. Tabib ajaib muda, kau memperlakukan kami seperti orang luar. Sudah aku bilang, Kingdan adalah milikmu mulai sekarang. See you. Dari rekening Kingdan, ambil 700 miliar dan berikan padanya. Ya Tuhan. Ini adalah fondasi dari geng berusia 1000 tahun. Sungguh tindakan yang murah hati. Terima kasih Tetua. Tetua, Anda baru saja pulih dari penyakit serius. Anda masih perlu memulihkan diri. Kalau begitu saya sebagai junior akan pamit dulu. Selamat tinggal. Tunggu, Nona Chen, apakah ada hal lain? seseorang berbicara dengan sangat arogan, mengatakan mereka akan termasuk Zheng Qing, mengambil kendali atasku. Namun sekarang kau pergi terburu-buru. Kurasa yang seharusnya cemas adalah kau. Kakak ipar. Suamiku meninggal muda. Dan tidak pernah menyentuhku. Aku ada urusan hari ini. Aku akan datang menemuimu besok. Tidak. Kau. Tangkap Dewi peringkat SSES. Jumlah pemenuhan membual 1. Ini terlalu ganas. Apa yang akan kulakukan di masa depan? Tidak. Aku harus pergi mandi dan ganti pakaianku. Para tamu yang terhormat, selamat datang. Hari ini, keluarga Fangku merayakan dua peristiwa menggembirakan. Pertama, ini adalah ulang tahun ke-80 Tuan Tua Fang. Kedua, keluarga Fangku dapat kembali pembayaran terakhir 700 miliar dari Kinggan. Sekarang kami memiliki dana yang melimpah, yang merupakan peluang besar untuk mencapai hal-hal besar. Luar biasa. Selamat, semoga Tuan Tua Fang punya keberuntungan tak terbatas, dan umur panjang yang sebanding dengan pegunungan selatan, umur panjang seperti Gunung Nanshan, dan kemakmuran. Perjamuan ulang tahun untuk Tuan Tua Fang ini, di manakah Nona Sang Ruozil? Aku dengar bahwa Demi mendapatkan kembali pembayaran akhir dari Kinggan. Dia pergi ke keluarga Wu untuk memohon pada Wu San Gui. Belum ada kabar sepanjang malam. Mungkinkah? Ya Tuhan. Berita yang sangat mengejutkan. Namun, keluarga Fang dan Wu merencanakan aliansi pernikahan. Bagi kedua anak muda ini, bersama adalah hal yang wajar. Bukankah rumor sebelumnya mengatakan bahwa Nona Fang Ruozu di acara judi batu memiliki hubungan dengan bocah itu? Apa yang kau pikirkan? Pemuda itu sangat miskin. Bahkan jika dia memiliki kemampuan menilai batu, bagaimana mungkin dia bisa menarik perhatian keluarga Fang? Itu benar. Seorang bocah biasa, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga untuk memasuki lingkaran orang kaya, dia pasti akan berakhir babak belur dan memar. Fang Ruozil, sudah cukup buruk kau terlambat ke pesta ulang tahun kakekmu. Mengapa kau juga membawa orang rendahan ini bersama? Acara seperti perjamuan ulang tahun Tuan Tua Fang. Apakah ini tempat yang seharusnya dia datangi? Aku bilang orang tua. Aku dapat kembali 700 miliar untuk keluarga Fangmu. Dan begini caramu bicara padaku. Kau bicara omong kosong. Kami memang menerima pembayaran akhir 700 miliar. Tapi apa hubungannya denganmu? Kau layak negosiasi dengan Kinggan. Tanpa ragu, Tuan Muda Wu San Guin dari keluarga Wu yang menjadi mediator.
memungkinkan keluarga Fang kita bangkit dari keterpurukan. Wu Sangui berhentilah membicarakannya. Saat ini dia seharusnya masih tergantung di menara derek. Sungguh pembicaraan yang sombong. Perjamuan ulang tahun tetua. Beraninya kau melontarkan omong kosong di sini. Penjaga, usir orang sombong ini. Segera. Kau, Hentikan. Fan Roshu ini pria yang kau pilih. Kau telah sangat menirukan paketmu. Kakek, 700 miliar milik keluarga Fang. Memang yang mengambilnya. Kembali untuk kita sendirian Xiao Bao. Wu Sangui yang kau sebutkan. Dia tidak hanya tidak membantu kita menghubungi King Gang. Dia malah membiusku. Berniat melakukan tindakan tidak senonoh. Xiao Bao lah yang menyelamatkanku. Kau tidak melakukan ini untuk melindungi anak ini. Dia menyerang kebohongan hanya untuk membodohi kakekkan. Aku... Benar sekali Fang Ruozhu. Sekarang adalah momen krusial bagi keluarga Fang kita untuk The bangkit. film was Bahkan jika Wu translated Sangui and itu narrated by menginginkan M Media. sesuatu darimu, mengapa kau tidak memberikannya saja padanya? Apakah kesucianmu lebih penting daripada kebangkitan keluarga Fang kita? orang tua, apa kau bahkan mendengar apa yang kau katakan? Apakah itu kata-kata seorang manusia? Kakek. Paman tertua, aku Fang Ruosui. Ajukan satu pertanyaan ke kalian semua. Apakah aku hanya mesin untuk aliansi pernikahan komersial kalian? Tepat sekali. Pernikahanmu harus menciptakan manfaat terbesar bagi keluarga kita. Hak apa yang dia miliki untuk berdiri di sampingmu? Seluruh hidupmu, seorang naga di antara manusia, seharusnya menjadi milik seseorang seperti Wu Sangui. Fang Ruozhu, pergi minta maaf pada kakekmu sekarang. Patuhlah menikah ke keluarga Wu pada kesempatan ulang tahunnya yang ke-80. Apakah kau ingin membuat kakekmu marah? Keluargamu benar-benar menarik kembali kata-katamu dan membuang yang berguna. Aku akan segera mengambil kembali 700 miliar itu. Dengan uang ini, kau bisa memantapkan dirimu secara mandiri dan meraih kesuksesan besar dan mempermalukan anggota keluarga munafik ini secara parah. Apakah kau dengar apa yang dibicarakan bocah kecil ini yang sedang mengose? Buat King Gang tarik kembali kata-kata. Kau pikir King Gang tak punya reputasi dijaga? Dilihat dari nadanya, apakah dia pemimpin sekte King Gang? Xiao Bao, aku tahu niatmu baik. Tapi tolong berhenti menyombongkan diri. King Gang adalah organisasi besar berusia 1000 tahun. Bagaimana mungkin mereka bisa berulang kali mengizinkanmu untuk memerintah mereka? Halo Direktur Ban. Segera bekukan rekening keluarga Fang. Tolong bantu aku juga untuk memberitahu kakak Xiu. Sisa 600 miliar harus ditransfer ke rekening pribadi Fang Ruozhu. Chen Xiaobao, kau buat pertunjukan untukku di sini. Jika King Gang benar-benar mendengarkanmu, aku akan membiarkanmu menjadi kepala keluarga Fang. Kau bahkan secara aktif mengirimiku uang. Tapi aku minta maaf, seluruh keluarga Fang. Yang kupedulikan hanyalah istriku Fang Ruozhu. Yang lainnya hanyalah sampah. Berbicara sembarangan, jangan berani-beraninya kau berpikir bahwa keluarga Fangku yang mengandalkan statusnya tidak akan repot-repot berdebat dengan badut rendahan sepertimu. Kedudukan keluarga terkemuka tidak bisa ditoleransi untuk dihina. Tuan Tua Fang sangat marah. Anak ini tamat. Ini benar-benar konyol. Orang biasa dari lapisan terendah ternyata masih berfantasi tentang menentang keluarga Fang dan keluarga Wu. Sungguh sangat absurd dan menggelikan. Ini buruk. Rekening perusahaan keluarga Fang kita benar-benar telah dibekukan. Apa? Apa katakan lagi? Apa yang terjadi pada rekening keluarga Fang kita telah dibekukan. Rekening disita belasan bank seluruh dunia. Segera selidiki masalah ini. Untuk mencari tahu tokoh kuat mana yang kita singgung, aku akan pergi sendiri dan segera meminta maaf. Ya. Yang kau sakiti adalah aku. Selama kau bersedia meminta maaf, aku bisa memberimu satu kesempatan. Aku akan segera mencairkan rekening keluarga Fang. Jin Xiaobao, jangan besar kepala. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu, bahkan jika iya, aku sama sekali tidak akan pernah tunduk padamu. Ini mengerikan. King Gang menelepon, mengatakan dana 600 miliar berikutnya tidak akan mereka kembalikan. Apa? Berhenti bicara omong kosong. Apakah King Gang tidak lagi peduli dengan reputasi mereka? Bersikap sangat berubah-ubah. Apakah mereka tidak takut dijak oleh dunia? Sepertinya orang tertentu kehilangan muka lebih dulu. Paman Fang. Chen Xiaobao, berhenti intimidasi aku di sini dengan pinjam kekuasaan. Meskipun keluarga Fang kami kehilangan 600 miliar ini, aku masih bisa dengan mudah menghadapimu. Ya Tuhan, Apa yang terjadi?
600 miliar. Mustahil, benar-benar mustahil. Benar-benar mustahil. Semua yang dia katakan menjadi kenyataan. Apa yang sedang terjadi di sini? 600 miliar ditransfer khusus kepada Sang Ruozil. Mungkinkah dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan yang menentang surga? Bukankah itu berarti geng nomor 1 di dunia? Semuanya mematuhi perintahnya. Siapa sebenarnya identitasnya? Tuan Tua Fan, saya minta maaf. 700 miliar ini awalnya adalah hadiah ulang tahun untuk perjamuan Anda. Namun, tampaknya keluarga Fan tidak terlalu membutuhkan uang ini. Sungguh dosa. Karena memang begitu. Saya bawa cucu perempuan Anda dengan saya. The film was translated and Tunggu. narrated by M Media. Mencoba pergi. Nah, jika hari ini kau tidak memberiku jawaban yang memuaskan, Wu Yingxiong ayah kandung San Gui. jangan harap bisa pergi kemanapun. Bosku, apa yang kau lakukan? Putraku San Gue dipukul hingga terluka parah olehnya tadi malam. Dia masih di rumah sakit sekarang. Aku datang ke sini untuk menuntut penjelasan. Putra Anda menindas istri saya. Tidak mengambil nyawanya. Saya sudah cukup berbelas kasih. Nah, jangan berpikir bahwa hanya karena Kinggang melindungimu, kau tak terkalahkan. Apa kau pikir keluarga Wuku mudah diintimidasi? Saya tidak peduli seperti apa keluarga Wu Anda. Menindas istri saya tidak dapat diterima. Nah, kulihat kah? Tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Ini tepatnya untuk merayakan kembalinya Dewa Perang Pojuang yang penuh kemenangan. Hanya ada 30 buah di seluruh kerajaan naga. Dewa Perang Pojuang adalah sosok yang benar-benar penting. Tepat sekali. Token kemenangan ini melambangkan kemuliaan tertinggi. Aku dengar bahwa pemegangnya dapat meminta satu bantuan dari Dewa Perang Pojuang. Nah, apa kau pikir bahwa Kinggang adalah kekuatan terbesar? Aku beritahu kau, mereka hanyalah sampah di hadapan Dewa Perang Pojuang. Ketika Dewa Perang Pojuang kembali ke negara ini, aku pasti di hadapannya akan menuduhmu atas kejahatanmu. Menuduh saya di depan Dewa Perang. Tidakkah Anda tahu bahwa Dewa Perang Pojung dan saya sudah seperti saudara? Itu konyol. Kau dan Dewa Perang seperti saudara. Nah, kau pasti sudah gila. Kau hanya seorang petani biasa. Mungkin tak pantas bawakan sepatu Dewa Perang. Namun kau berani melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Apa kau tidak takut bahwa kata-kata ini akan sampai ke telinga Dewa Perang? Dan dia akan menghukummu. Xiao Bao mengkritik Dewa Perang Pojun adalah pelanggaran serius. Awalnya aku mengira anak ini, setelah mendapatkan bantuan dari Kingdom, hampir tidak bisa dianggap sebagai bakat. Aku tak sangka dia trouble dengan kata-kata. Kakek, Xiao Bao hanya tidak tahan dengan tindakan keluarga Wu. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Han Ruzoy, aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang kau lihat pada anak ini? Kenapa kau tidak cepat-cepat meminta maaf kepada pamanmu? Pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Tuan Muda Wu. Tetapkan tanggal pernikahan lebih cepat. Benar, Qin Xiao Bao. Aku bahkan sudah memberitahumu. Tidakkah kau berpikir? Apa itu Kinggan? Organisasi yang terhormat. Jika Dewa Perang Pojuang tahu apa yang telah kau lakukan, dia pasti akan memusnahkan kalian semua. Jika Anda berkata begitu maka biarlah. Saya terlalu malas untuk menjelaskannya kepada Anda. Kau tahu rasa takut sekarang? Kau sudah menyerah sepenuhnya. Arti dari 4 karakter nak kau mungkin tidak tahu. Dewa Perang Pojuang ini, dan kau bahkan lebih tidak tahu apa yang diwakili oleh keluarga Wu yang didukung oleh Dewa Perang Pojuang. Diwakili. Aku cukup penasaran. Wu Yingxiong, katakan padaku apa artinya itu. Tuan Dewa Perang, mengapa Anda ada di sini? Apakah Anda juga mendengar tentang kejahatan anak ini dan bergegas ke sini khusus untuk menghakiminya? Menghakiminya? Ya, dia yang memukul putraku kemarin. Bukankah seharusnya dia dipukul? Dewa Perang Anda memukul orang yang salah, bukan? Itu dia. Apa kau pikir aku tidak tahu? Putramu itu, apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun ini? Tadi malam dia hampir menyerang pacar Xiao Bao. Aku bisa bersaksi. Tidak. Masih mencoba membantah. Aku sudah memberitahu inspektur untuk membawanya pergi guna penyelidikan. Mengingat situasinya, menghukumnya 30 tahun akan dianggap ringan. Tuan Dewa Perang, tidak. Aku akan menggunakan ini untuk menyelamatkan putraku. Dia tidak bisa masuk penjara. Negara memiliki hukumnya. Mereka yang melanggar hukum tidak akan ditoleransi oleh langit. Meski kau pakai token mohon padaku itu tak berguna. Lagi pula mengapa aku tidak ingat pernah memberimu token?
Mungkinkah itu dicuri? Tidak. Tuan Dewa Perang, benda ini. Saya membeli ini dari Perdana Menteri Shen. Ini sama sekali tidak dicuri. Karena memang begitu. Token ini tidak berlaku lagi. Xiaobo ini untukmu. Tidak perlu kakak. Saya tidak akan merepotkan Anda. Itu benar. Jika kamu punya masalah katakan saja. Mengapa repot-repot dengan tokes atau tanpa token? Chen Xiaobo sebutkan tanggalnya. Dan aku akan menikahkan cucuku denganmu. Kakek. Siapa bilang aku akan menikah dengannya? The film was Beraninya kau menolak translated menikah and dengannya. narrated Dasar by anak M. tidak Media. berbakti. Dengarkan kakek kau harus menikah dengannya. Pilih tanggal untuk menikah. Menikahlah dengannya. Menikahlah. Menikah. Diterima. Sudah lama aku tidak melihat target semudah ini untuk dibunuh. Xiao ke peringkat kelima di Kerajaan Naga. Suyi. Mengapa Anda memilih gaya ini hari ini? Biarkan suamimu memberimu ciuman. Pembunuh. Dan seorang wanita pula. Menjadi mangsa bagiku raja pembunuh. Kau seharusnya merasa beruntung. Deteksi berhasil. Selamat host, memperoleh kemampuan teknik pembunuhan tingkat tertinggi. Anda benar-benar kecantikan yang luar biasa. Xiao Ka, Aku kalah, bunuh aku. Anda sangat cantik. Bagaimana mungkin saya tega membunuh Anda? Kata-kata manis tidak berguna melawanku. Bunuh aku. Mengapa Anda bertingkah seperti ini wanita? Bukankah hidup itu menyenangkan? Misiku gagal. Bahkan jika kau melepaskanku, The film was organisasiku juga translated akan membunuhku. and narrated Seorang by pembunuh yang M. gagal Media. tidak berarti. Nilai-nilai Anda cacat. Mari, duduk. Duduklah. Di antara manusia Anda lihat. Ini tentang kesetaraan. Setiap orang memiliki makna hidupnya sendiri, dan nilai. Aku tidak mau mendengarkan apa yang kau katakan. Sebaiknya kau bunuh saja aku. Mengapa Anda begitu keras kepala wanita? Maksud saya adalah, mengapa Anda tak tinggalkan Shadow Society dan ikut saya? Saya akan melindungi Anda mulai sekarang. Mustahil. Shadow Society tuanku. Tidak akan membiarkanku pergi. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Anda. Baiklah. Anda boleh pergi sekarang. Apa kau yakin? Benar. Anda bebas. Bagus. Mungkin kau benar. Aku seharusnya tidak menjalani hidup yang dikendalikan oleh orang lain. Aku ingin mengejar kebebasan. Benar. Jangan khawatir, jika takdir menghendaki kita akan bertemu lagi. Penjaga keamanan muda mengungkap kasus suap besar. Secara tegas melepaskan tembakan dan menyelamatkan warga sipil tak bersalah. Dipromosikan 2 pangkat. Kau dan kakak Jaeyu jelas melakukan ini. Bagaimana anak itu mencuri pujiannya? Ini adalah disebut pensiun setelah mencapai kesuksesan. Bacalah lebih banyak buku. Aku tidak mau membaca buku. Kau akan menafkahiku seumur hidup. Benar. Seumur hidup. Itu tidak cukup. Bagaimana kalau 2 masa hidup? Berhenti bicara manis. Ini ambil semuanya. Dr. Chen, Dr. Au. pasien pulih dengan baik. Saya perkirakan, dia akan bangun dalam waktu sekitar seminggu. Terima kasih banyak. Dr. Chen, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, bisakah Anda membagikan formula untuk membangkitkan orang mati kepada saya? Saya ingin memperluas wawasan saya. Jadi itu yang kau datangi. Kertas dan panah. Baiklah. Saya sudah menyiapkannya sejak lama. Kau datang dengan persiapan. Duduklah. Ayo. The film was translated and narrated by M. Media.
Xiao Bao, orang yang kau minta aku cari. Kurasa aku sudah menemukannya. Di mana? Jadi, para saudara geng King benar-benar menemukan Nona Xiaokao bekerja sebagai gadis malam di sini. Ya, ini fotonya yang mereka ambil. Benar-benar dia, tapi bukankah dia seorang pembunuh dari perkumpulan bayangan? Kenapa dia ada di sini, bekerja sebagai gadis malam? Xiao Bao, di belakang bar ini ada ahli tingkat master. Saudara-saudara Gang Qing tidak berani masuk dan merebutnya. Aku minta maaf. Kau sudah melakukan yang terbaik. Aku akan pergi sendiri. Minum sendirian nona kecil. Ayo kita pergi. Ikutlah denganku tuan muda. Aku akan mengantarmu pulang dan kita bisa minum sepuasnya. Pergi. Aku sedang tidak mood. Dia punya temperamen. Aku suka itu. Brengsek. Dasar jalan. Kau benar-benar berani memukulku. Kau memukulku. Gawat. Nona Xiaoka kehilangan semua kemampuan bela diri. Chen Xiaobao. Kau pria cantik. Apa yang kau lakukan di sini? Jika kau punya nyali, kau juga harus mencari wanita kaya untuk mendukungmu. Jangan sebut-sebut itu. Kau terlihat persis seperti seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Kau bocah kecil. Tunggu saja. Kau akan mati hari ini. Nona Xiaokao, apa kau baik-baik saja? Tuan, kau salah orang. Aku Rose. Bukan Xiaoka. Terima kasih Tuan. Aku akan pergi sekarang. Anda adalah Nona Xiaokao. Alismu, matamu, hidungmu, dan mulutmu, suaramu, dan aroma di tubuhmu. Anda adalah Nona Xiaokao. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Jangan bertanya. Percuma saja meskipun kau tahu, kau sama sekali tidak bisa membawaku pergi. Seumur hidup ini, aku hanya bisa tinggal di bar ini dan bekerja sebagai gadis malam. The film was Xiaoka, translated aku tidak and bisa menjadi narrated Xiaoka, by M. aku hanya Media. bisa menjadi Rose. Baiklah. Aku akan membawamu pergi hari ini. Kau tidak akan membawa siapapun pergi. Wang Tianhu. Itu Wang Tianhu, sang pelindung hotel ini. Seorang ahli alam Grandmaster. Xiao Bao, lari cepat. Dia tidak akan kabur. Guru surgawi. Hanya bocah ini. Seseorang tanpa basis kultivasi. Hanya orang biasa. Berani membawa orangku pergi. Bagaimana kalau begini? Kau segera berlutut dan memohon ampun. Jika tidak, kau akan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jika aku berlutut, kau akan melepaskanku. Kau cukup cerdik. Baiklah, aku Master Langit Wang. Akan membuat pengecualian hanya sekali ini saja hari ini. Kau berlutut di hadapanku. Bersujud 3 kali. Dan mengakui aku sebagai tuanmu. Aku akan mengampuni hidupmu yang tidak berarti. Bagaimana dengan itu? Aku Chen Xiaobao, berlutut kepada langit dan bumi, berlutut kepada orang tua dan istriku. Siapa kau sebenarnya? Jalan menuju surga terbuka. Tetapi kau menolak untuk mengambilnya. Gerbang neraka tertutup. Namun kau bersikeras untuk menerobos masuk. Tidak, jangan. Xiaoka. Xiaoka. Nona Xiaokao. Tidak ada gunanya hidup. Kematian adalah bentuk kebebasan. Jangan khawatir. Aku akan membawamu kembali bersamaku. Chen Xiaobao, kau menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Mengapa kau masih berlagak? Bocah, kau punya nyali. Sebentar lagi, aku akan membiarkanmu mati. Kematian yang nyaman untuk menghindarkanmu dari penderitaan. Apa yang kau tertawakan? Apa yang aku tertawakan? Aku tertawa karena kau akan segera mati. Sikap anak ini telah berubah total. Mungkinkah dia memiliki artefak magis? Guru surgawi, sudah kubilang anak ini hanyalah orang biasa. Tidak perlu takut padanya. Takut. Aku seorang ahli alam Grandmaster. Akan takut padanya. Wang Tianhu, izinkan aku mengingatkanmu. Kultivator tingkat rendah tidak dapat memahami alam kultivator tingkat tinggi. Apa maksudmu? Aku adalah seorang ahli alam Grandmaster. Kau lebih kuat dariku. Tepat sekali. Mungkinkah kau adalah Itu benar. Aku telah memasuki alam dewa. alam dewa? Mustahil. Jika kau adalah ahli alam dewa, lalu mengapa kau tidak bisa menahan gerakan tadi? Setelah aku memasuki alam dewa, aku membuat perjanjian dengan langit dan bumi. Aku tak bunuh manusia biasa sembarangan. Namun, ada satu pengecualian.
Apa-apa? Kecuali bagi mereka yang membunuh istri dan orang tuaku. Sistem, aktifkan keterampilan tabib dewa untukku. Sistem dokter ilahi diaktifkan. Ini guru surgawi ini. Menghidupkan kembali orang mati. Membalikan hidup dan mati. Hanya masalah ini yang bisa dilakukan oleh Master Alam Dewa. Mungkinkah? Anak ini benar-benar. Jangan kau mendekat ke sini. Aku bukan kultivator liar biasa. Di belakangku ada olah naga harimau. Benar. Tolong jangan bunuh aku. Tuanku juga seorang Master Alam Dewa. Master Alam Dewa. Dia tidak akan membiarkanmu lolos. Deteksi sistem pamar berhasil. Selamat tuan rumah Anda telah mendapatkan Master Alam Ilahi. Siapa yang berani membunuh The muridku? film was translated and narrated by M Media. Guru surgawi. Mati. Ini adalah kekuatan dari Master Alam Dewa. Hanya mengucapkan kata biasa, bisa menakuti ahli tingkat Grandmaster sampai mati. Kau, kemarilah. Cepat kemari. Kakak Xiao Bao. Xiao Bao. Kau juga baru melihatnya. Jika aku ingin membunuhmu, itu mudah saja. Ya kakak Xiao Bao. Tolong ampuni hidupku kakak. Adik kecil ini akan melayanimu mulai sekarang. Melayanimu dengan rajin. Tapi kau mencuri, wanitaku. Bagaimana aku tahu ketulusanmu? Jangan bilang aku harus menggali hatimu. Tidak. Kakak Xiao Bao. Bagaimana kalau begini? Aku akan segera menelepon Zhou Meizhu dan memanggilnya. Tuan muda Ju, jika kamu tidak segera menelepon, kekasih kesayanganmu akan layu. Hari ini, kita harus pergi bersenang-senang kemana? Tempatmu atau tempatku? Atau, haruskah kita pergi ke mobil? Dasar jalan. Aku memperingatkanmu. Mulai sekarang, berhenti menggangguku. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu sekali. Enya. Kakak Xiao Bao, bagaimana itu? Sekarang kau terlihat sedikit seperti anjing. Benar, keluarga. Kita adalah keluarga. Nona Shouke, kau sudah bangun? Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini. Tinggal di sini hanya akan membawa kemalangan. Jangan khawatir. Xiao Bao bilang, situasimu, dia akan mengurusnya. Mengurus? Di mana dia? Dia sepertinya pergi ke tempat yang disebut Shadow Society. Apa? Chen Xiaobao. Chen Xiaobao. Nama. Cukup bagus. Qin Fei Yue peringkat ketiga Dewi Kerajaan Naga. Aku ingat 80 tahun yang lalu. Aku punya kekasih. Yang juga bernama Xiaobao atau semacamnya. Sayangnya, dia adalah pria tak berperasaan. Aku memotong anggota tubuhnya dan menjadikannya badan manusia. 80 tahun. Kalau begitu usianya, pasti lebih dari 100 tahun. Namun kulitnya terlihat tanpa celah dan halus, seperti kulit gadis 18 atau 19 tahun. Tapi kamu di sisi lain adalah cukup berbakti. Kamu benar-benar berani demi seorang wanita menerobos masuk ke Shadow Society-ku. Tapi akhirnya ya, semuanya sama saja. Lakukanlah, potong anggota badannya untukku, dan menjadikannya badan manusia. Guru, jika Anda tidak bertindak sekarang saya akan mati. Master Alam Dewa, Nenek sihir tua, beraninya kau melumpuhkan seni bela diri Xiaoka dan menjualnya untuk menjadi penari. Hari ini aku. Qin Fei Yue. Sial. Kecantikan kelas 3S berusia 120 tahun. tak tahu malu. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja dengan cepat. Chen Xiaobao, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Tentu saja aku melepaskanmu. Melepaskanku? Aku adalah musuhmu. Kamu bersedia melepaskanku? Tentu The saja film aku was tahu. Kau translated adalah musuhku. and narrated Tapi- by M Media. Tapi kau adalah istriku. Istri? Bocah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa istrimu? Kau tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Cepat pergi. Sebentar lagi. Aku mungkin berubah pikiran.
Xiao Bao, cepat datang ke Hotel Intercontinental. Ada beberapa klien besar yang ingin bertemu denganmu. Baiklah. Cantik. Malam ini kita menjamu pewaris langsung keluarga She, Sheng Kesuan. Permata berkilau. Ditambah dengan keindahan yang memikat ini. Kebangkitan keluarga Wu saya pasti akan cepat dan menyenangkan. Dan memukuli orang. Memainkan permainan mesum seperti itu. Suara wanita ini terlalu lembut dan manis. Tunggu. Suara wanita ini. Qin Fei Yue. Kau mencari mati. Siapa Anda? Beraninya Anda memukul saya. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah putra Sam dari keluarga She. Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Saya pikir Anda adalah orang penting. Ternyata Anda hanyalah orang kecil tak berarti. Tuan, cepat selamatkan aku. Lari Kesuan. Sialan, ada seorang ahli. Alam dewa. Ada alam dewa. Ahli yang melindunginya secara rahasia. Orang itu sudah diselamatkan. Alam dewa. Seorang ahli alam dewa lagi. Xiao Bao saya harus menyapi untuk jangka waktu tertentu. Fei Yue. Bahkan ahli alam dewa pun pergi menyepi. Bahkan menjadi abadi pun sangat kompetitif. Fei Yue. Sepertinya obatnya mulai beraksi. Tunggu sebentar. Aku tidak membawa jarumku. Aku. Sudah terlambat. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. The film was translated and narrated by M Media. Siapa yang akan percaya? Presiden Shadow Society, bahwa pemimpin aliansi pembunuh pertama, sedang tidur seperti gadis kecil. Biar aku jelaskan sesuatu padamu. Ketika kau bertemu Nona Xiaoke nanti, kau harus berbicara dengan baik. Kalian berdua sekarang adalah saudara perempuan. Selain itu, keluargaku, bukanlah Shadow Society. Apa kau mendengarku? Xiao Bao, aku mengerti. Aku kembali. Master, Tuanmu sudah menetap. Tanganku dipatahkan oleh tuanmu. Mataku dibutakan olehmu. Setidaknya aku menyelamatkan kau dan tuanmu, dan kalian berdua malah membalas kebaikan dengan permusuhan. Xiao Bao, aku kira kamu diculik oleh masterku. Jadi aku ingin menyerang lebih dulu. Aku tidak menyangka kamulah yang membuka pintu. Baiklah. Ini salahku karena memanjakanmu. Xiao Bao, bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan padamu? Pertanyaan apa? Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku? Apakah kau bahkan perlu menanyakan itu? Nona Xiaoke, aku menyukaimu. Kamu penuh kebohongan. Kamu sudah punya begitu banyak kekasih. Tapi aku tetap menyukaimu. Sama seperti aku menyukai Sui dan menyukai Rosu. Aku menyukaimu. Kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Gosok sendiri. Aku pergi sekarang. Apakah aku tidak tahu malu? Xiaoke, Xiao Bao,
Aku punya satu pertanyaan lagi untuk ditanyakan padamu. Apakah kamu benar-benar dengan masterku? Apa yang sebenarnya ingin ditanyakan gadis ini? Jika aku mengatakan yang sebenarnya, bukankah dia akan mencincangku dengan pisau? Kau ingin mendengar kebenaran atau The kebohongan? film was Yang sebenarnya. translated and narrated by M Media. Tidur dengannya. Nona Xiaokao, dengarkan aku menjelaskan. Saat itu aku juga dipaksa melakukannya. Diam, aku tidak mau mendengarnya. Apa yang Master bisa lakukan, aku juga bisa melakukannya. Tuan Muda Jean, saya curiga insiden hari ini diatur oleh Fang Ruozhe. Dia tahu bahwa Anda akan bergabung dengan saya untuk bersama-sama menawar acara perjamuan ulang tahun penguasa. Itulah mengapa dia menyerang dengan kejam. Mereka tidak tahu apa yang akan menimpa mereka. Saya akan berurusan dengan mereka cepat atau lambat. Direktur Feng, Anda sudah tiba. Silakan masuk. Kemarilah, duduklah. Duduk. Pergi siapkan. Kemari. Direktur Feng, ini semua adalah desain custom kelas atas Feng perhiasan. Pilih satu. The film was translated and narrated by M Media. Yang ini terlalu kecil. Ini terlalu norak. Yang ini bagus. Aku suka yang ini. Yang ini tidak akan berhasil. Mari kita pilih yang ini. Apa yang kamu lakukan? Lamar aku. Melamar. Lamar aku sekarang juga. Kamu tidak mau. Tidak. Duduklah. Aku hanya sedikit gugup. Aku tidak bermaksud begitu. Mengapa kamu gugup? Berapa banyak wanita yang kamu miliki di rumah sekarang? Tidakkah kamu tahu dirimu sendiri? Benar. Cepatlah. Baiklah. Cinta pada pandangan pertama, kan? Takdir kita di 3 kehidupan, diikat oleh sehelai benang takdir. Hentikan omong kosong. Langsung ke intinya. Kang Rusu, maukah kau menikah denganku dan menjadi istriku? Aku bersedia. Semua sisa makanan. Bungkuslah. Baiklah. Bukankah kita sudah melamar? Mengapa mengemasnya? Aku punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Tidakkah kamu takut masalah di rumah? Kau masih memikirkan segalanya. Istri dokumen macam apa yang kau datangi larut malam? Ke perusahaan untuk apa? Tentu saja aku datang untuk mengambil dokumen penting. Bertemu. Ruang rapat. Karena kita sudah bertunangan, maka kamu adalah tunanganku. Aku Fang Ruosu di ruang rapat keluarga Fang. Apapun yang ingin kulakukan, akan kulakukan. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Bos, olah karena itu, semua departemen hanya punya 2 hari untuk menyiapkan draft desain. Waktunya agak sempit. Tentu saja, aku tidak tidur sepanjang malam tadi. Hanya demi proyek ini. Bahkan Direktur Feng begadang bekerja lembur. Kalau begitu kita tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Jangan khawatir, kita pasti akan memenangkan tender. Teruslah, pergi sekarang. Zhou Shui, Chen Qiyu, Kang Rusu, Qin Feiyue, dan Xiao Ka, ditambah aku. 6 orang. Kita benar-benar perlu membeli villa
agar semua orang muat. Direktur, aku juga ingin menjual villa. Aku sudah di sini selama sebulan. Jika kamu setuju membiarkanku menjual villa, apapun yang kamu minta aku lakukan. Aku bersedia. Benarkah? Benarkah? Ada Clint di luar yang bilang ingin membeli villa. Meiju, silakan. Jangan lupa, apa yang kau janjikan padaku. Direktur, tunggu aku di sini. Setelah aku selesai, aku akan kembali dan memastikan kamu sangat nyaman. Tuan, rumah mana yang Anda suka? Aku bisa secara pribadi membawa Anda masuk ke dalam villa untuk pengalaman pribadi. Beri aku yang terbesar. Dan kemudian, Sou Meishu, Chen Xiaobao, kenapa harus kamu? aku datang ke sini untuk membeli villa. Tidak mungkin. Chen Xiaobao, jangan berpura-pura menjadi kaya di sini. Aku menyelidikimu. The film was Rumah di Tangshan translated Yipin and sama sekali narrated tidak by dibeli M olehmu. Media. Sertifikat properti terdaftar atas nama Zhao Shui. Aku membeli rumah itu. Aku memberikannya kepada Xiu Shui. Apakah itu tidak diizinkan? Chen Xiaobao, faktanya ada tepat di depanmu. Namun kamu masih berdebat. Aku lihat kamu hanyalah seorang gembel yang hanya tahu cara menyombongkan diri. Sou Meishu, dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu? Mengenai aset, aku punya lebih banyak darimu. Selain itu, kau pasti sudah Zhu Xiyuan diusir oleh Kan. Aku. Itu lucu sekali. Aku Zhou Meiju. Apakah aku akan kekurangan pria? Aku beritahu kamu, pria yang mengejarku akan berbaris sepanjang 2 li. Deteksi sistem berhasil. Host mendapatkan pengagum pria. 2 li. Tidak. Sou Meishu, kau benar-benar pembawa sial. Chen Xiaobao, kamu berbicara omong kosong di sini. Apa? Jika kamu tidak punya uang untuk membeli rumah, maka segera keluar. Meiju, ada keributan apa ini? Direktur, kamu datang tepat pada waktunya. Gembel ini tidak mampu membeli rumah dan tidak pergi adalah satu hal. Dia bahkan mencoba melecehkanku. Kau. Chen, Tuan Chen. Benar-benar sudah lama sekali. Kenapa kau begitu tampan? Direktur, Kau bahkan tidak mengenali Tuan Chen. Kau benar-benar buta. Kau tidak perlu bekerja di sini lagi. Keamanan. Direktur, bawa dia pergi. Tuan Chen, lihat. Aku menanganinya seperti ini. Apakah Anda puas? Tuan Chen. Tuan Chen. Sou Meishu ini benar-benar pembawa sial. Setiap kali aku bertemu dengannya, tidak ada hal baik yang pernah terjadi. Halo, Xiaobao, apakah kamu masih punya uang? Aku ingin meminjam uang darimu. istri. Apa yang terjadi? Kemana perginya semua orang di perusahaan? Orang-orang dari grup Dasen menghabiskan 5 kali lipat gaji dan membeli stafang perhiasan. Membeli mereka semua. Bukankah itu hanya uang? Suamimu punya banyak uang. Tapi itu Sheng Kesuan. Dia punya ayah Perdana Menteri yang mendukungnya. Berapapun uang yang ingin dia pinjam, dia bisa mendapatkannya dari bank. Pinjam dari bank. Istri, aku akan menelepon. Halo, Direktur Liu. Aku ingin memeriksa berapa banyak uang yang kumiliki saat ini. Tuan Chen, setelah periode operasi ini, saldo di akun Anda diperkirakan sekitar 8 triliun. Berapa banyak? Anda dengar dengan benar itu 8 triliun. Ya Tuhan. Direktur Liu, kau luar biasa. Tuan Chen, Anda terlalu The film memuji was saya. translated Namun, and apakah Tuan narrated Chen by berniat M menggunakan Media. uang itu? Aku ingin membeli beberapa ban. Tuan Muda Zhen, mohon tetap tenang. Para direktur 5 ban besar, bahkan jika mereka tidak memberi Wuin Xiong muka, mereka tetap harus menghormati Anda. Siapa Anda putra Sam dari keluarga Zhen? Kecuali, mereka tidak ingin hidup lagi. Orang-orang tua bodoh ini, mereka benar-benar sudah terlalu besar kepala.
Mereka benar-benar berharap aku menunggu mereka. Saat ini, kemacetan lalu lintas sangat normal. Mohon tenang, aku akan segera pergi mendesak mereka. Para direktur 5 bank besar sudah tiba. Lihat, mereka sudah ada di sini sekarang. Chen Xiaobao, kenapa harus kau? Aku bilang Wu Tua. Apa maksudmu dengan itu? Bukankah kau memanggilku ke sini? Omong kosong, kami mengundang para direktur 5 bank besar global. Itu benar. Aku adalah direktur dari 5 bank besar. Dasar bocah nakal. Jangan bicara besar, kurasa. Kau baru saja melihat bahwa grup Fang Sapi dan sengaja datang untuk memohon padaku untuk memberimu jalan keluarkan. Tuan Muda Xiang, semua yang kau katakan benar sekali. Bagaimana kau tahu itu? Apakah Tuan Muda Xiang berencana untuk memberikan jalan keluar bagi keluarga Fang kita? Satu kalimat. Selama aku mengucapkan kata itu, aku bisa menyelamatkan grup Fangmu. Tapi, aku juga tidak bisa menyia-nyiakan semua uang yang sudah aku keluarkan kan. Tentu saja, Tuan Muda Xiang demi memenangkan hati orang-orang dari grup Fang kita, tentu menghabiskan banyak uang. Bagaimana kalau begini, Tuan Muda Xiang, tuntutan apapun yang kau miliki, silakan sampaikan. Kau anak yang cukup masuk akal. Bagaimana kalau begini? Kau suruh Fang Ruoxue itu. Suruh dia datang Fang Ruoxue itu. Buat aku senang selama sebulan. Pada saat itu, aku akan mengirim orang-orang kembali ke keluarga Fangmu. Semuanya. Hanya permintaan ini. Hanya satu syarat ini. Tuan Muda Xiang, Tidak perlu bersulang. Kirim orang itu langsung ke tempat tidurku. Itu sudah cukup. Tuan Muda Xiang. Siapa bilang aku akan bersulang untukmu? Apa kau gila? Apa kau mencari mati? Seng Kesuan, kau ini apa? Beraninya kau meminta istriku untuk menghabiskan waktu sebulan bersamamu. Kalian grup Fang tunggu saja aku. Ketika direktur 5 bank besar menyetujui pinjamanku, aku akan membuat keluarga Fangmu segera bangkrut. Persetujuan pinjaman. Tuan Muda Zhen, aku khawatir dana Anda tidak dapat disetujui. Tuan Chen, sesuai dengan instruksi Anda, kami sudah mengakuisisi 5 bank besar. Mulai sekarang, Anda adalah ketua dari 5 bank besar. Direktur Liu, siapa yang kau coba takuti di sini? Perlu berapa uang untuk akuisisi 5 bank besar? Apa kau tahu? Apakah keluarga Fang mereka punya uang sebanyak itu? Tuan Muda Shang, 5 bank besar, mulai sekarang, menolak untuk memberikan Anda layanan apapun, The film termasuk was layanan deposit. translated and Saya mewakili narrated Tuan by Chen, M Media. dan dengan ini secara resmi memberitahu Anda bahwa mulai sekarang, dalam waktu 24 jam, Anda harus dari 5 bank besar menarik semua uang Anda. Jika tidak, kami akan menyita seluruh jumlah tersebut. Tidak masalah kan? Kau membual. Pembohon. Pembohon. Wu Yingxiam, telepon mereka untukku. Saya ingin berbicara langsung dengan para manajer 5 bank besar. Sekarang juga. Halo, Direktur Zhu. Ini Wu Yingxiam. Bos Wu, saya bukan lagi manajer 5 bank besar. Silakan cari orang lain. Saya tidak percaya. Telepon lagi untukku. Telepon. Halo, Direktur Lin. Ini Wu Yingxiam. Halo. Hei, Tuan Muda Zhen, ini kabar buruk. Karyawan grup Dasen telah mengundurkan diri secara massal. Bajingan, beraninya kau bicara omong kosong tentang ini. Halo, Direktur Liu. Apakah ada perubahan personel? Saya bukan lagi karyawan Dasen. Saya sekarang adalah Direktur SDM Keluarga Fang. Tolong jangan hubungi saya lagi di masa depan. Saya khawatir Direktur Fang mungkin salah paham. Bajingan. Aku bilang Seng Kesuan. Bukankah kau sangat kaya? Mengapa kau hanya punya kekuatan sebanyak ini? Direktur Liu, Ya, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka tawarkan untuk merekrut karyawan keluarga Fang kita. Tawarkan. Keluarga Fang kita akan menawarkan 10 kali lipat jumlah mereka. ya. Tuan Muda Zhen, lihatlah orang ini.
Bukankah dia terlalu sombong? Wu Yingxiam, ini adalah pekerjaan hebat yang telah kau lakukan. Tuan Muda Zhen? Tuan Muda Zhen? Tuan Muda Zhen, saya salah. Aku. Karena memang begitu adanya. Maka jangan salahkan saya, karena bersikap kejam. Ayo pergi. Direktur, untuk masalah ini, terima kasih banyak. Sama sekali tidak. Bisa bekerja untuk Tuan Chen. Adalah keberuntungan terbesar The film saya, was Liu. translated and Akuisisi 5 ban narrated besar by ini, M kau pasti Media. menghabiskan banyak uang. 5 ban besar menaikkan harga mereka. Pada akhirnya, Anda menghabiskan 3 triliun. 3 triliun. Itu berarti, aku masih punya 5 triliun. Di akun Anda. Tepatnya, masih ada 10 triliun. 10 triliun. Bukankah 8 dikurangi 3 sama dengan 5? Tuan Chen. Dunia bisnis ini, bukanlah masalah matematika yang sederhana. Pasar saham global. Setelah mendengar Anda mengakuisisi 5 ban besar, saham 5 ban besar melonjak dengan cepat. Hal ini tidak hanya mengembalikan modal Anda, tetapi juga Anda mendapat untung tambahan 2 triliun. Uang ini terus bertambah semakin banyak kamu belanjakan. Tuan Chen, ini adalah hukum bertahan hidup di masyarakat. Mereka yang punya uang menjadi semakin kaya, sementara mereka yang tidak punya uang menjadi semakin miskin. Orang kaya akan menjadi semakin kaya. Dan orang miskin akan menjadi semakin miskin. Benar. Tidak, sama sekali tidak. Jika ini terus berlanjut terlalu lama, orang miskin akan kehilangan diri mereka dan sepenuhnya menjadi alat bagi orang kaya untuk menghasilkan uang. Tuan Chen, ini adalah hukum masyarakat yang tak terhindarkan. Direktur, bantu aku menarik 5 triliun. Aku berencana untuk mendirikan dana amal untuk membantu mereka yang memiliki kemampuan dan impian. Tuan Chen, ini Anda harus berpikir dengan hati-hati. Keputusanku sudah final. Pergi dan laksanakan. Ini, ya. Tuan Chen, besarnya visi Anda benar-benar menjadikan Anda sosok yang luar biasa. Suyi. See you. Aku melihat kalian semua. Di mana mereka? Chen Xiaobao, saya tidak menyangka Anda benar-benar memiliki keberuntungan yang begitu baik dengan wanita. Kelima istri yang Anda nikahi ini, setiap orang adalah sosok terkenal di daftar peringkat dewi. Seng Kesuan. Lepaskan mereka. Aku akan mengampuni nyawamu. Chen Xiaobao, yang seharusnya mati adalah Anda bukan. Saya sudah memeriksa. Guru alam ilahi Anda sudah memasuki pengasingan. Anda sekarang hanyalah sampah tak berdaya. Tak berguna. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ambil kontrak pengalihan 5 bank besar. Dan datang ke sini. Jika Anda terlambat The 1 film menit, was Anda akan translated kehilangan and 1 istri. narrated by M Media. Sialan. Seng Kesuan. Hai Seng Kesuan. Benda yang kamu inginkan sudah kubawakan untukmu. Lepaskan istriku. Chen Xiaobao. Chen Xiaobao. Saya tidak menyangka Anda begitu naif. Sebelum Anda mati, aku akan memberimu satu kata. Kata itu disebut. Segala cara dibenarkan dalam perang. Kamu sangat sombong bukan? Lihat ini. Apa itu? Aku memberitahumu. Aku datang ke sini hari ini, bukan berniat untuk pergi hidup-hidup. Bahkan jika aku harus mati, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Kau pikir dengan cara ini, kau bisa menghadapiku? Kalau begitu kau masih terlalu naif. Yang mulia mau. Silakan bertindak. Yang mulia mau. Kau ingin binasa bersamaku. Kau pikir dengan cara ini kau bisa binasa bersamaku? Sampah macam apa kau ini? Setelah kau mati, kelima istrimu, aku akan merawat mereka dengan baik untukmu. Beraninya kamu.
Kau sampah kecil. Aku ingin kau mandiri. Tetapi kau membutuhkan Atiuh untuk menyelamatkanmu. Orang tua selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Hei, dari mana datangnya pengemis ini? Memukulku. Yang mulia mau. Bunuh mereka semut. Yang mulia mau. Land Immortal tua Daoise selamat tinggal. Luar biasa. Istri-istri. Palsu. Itu membuatku takut setengah mati. Baiklah sekarang. Xiaobao. Siapa ini? Dia, ayah baptisku. Kau baru saja memanggilku orang tua barusan. Jika aku tahu kamu sekuat ini, aku akan memanggilmu ayah kandungku. Istri-istri, katakan ayah baptis. Ayah baptis. Ayah baptis. Bersama sekarang. 3, 2, 1 katakan. Ayah baptis. Ayah baptis. Ini milikmu. Ini milikmu. Ini milikmu. Ini milikmu. Ini milikmu. Ayah baptis, di mana milikku? Orang tua ini. Chen Xiaobao, lain kali kita bertemu. Aku ingin menggendong cucu. Xiaobao, kemana kita harus pergi selanjutnya? Apakah itu perlu dikatakan? Tentu saja kita akan kembali. Pulang untuk membuat bayi. Ini sangat rusak. Sayang-sayangku aku datang.